Selamat datang kembali. Seringkali diskursus publik memandang kejahatan sebagai sebuah anomali moral yang bersifat misterius, lahir dari niat jahat yang mengakar kuat di dalam psikologi atau patologi seseorang. Namun, pendekatan analitis menunjukkan realitas yang jauh lebih pragmatis. Saat ini kita akan meninggalkan perdebatan tentang kondisi kejiwaan dan fokus membongkar arsitektur operasional dari sebuah kejahatan. Kita akan membedah secara rinci teori aktor rasional kontemporer, memahami bagaimana kriminologi neoklasik bekerja, dan melihat dengan bukti-bukti empiris bagaimana kejahatan pada dasarnya adalah sebuah kalkulasi rasional yang terbatas, sebuah keputusan yang bisa diprediksi, dan yang paling penting, bisa dicegah serta disabotase secara struktural melalui pencegahan situasional. Transisi menuju pemikiran logis ini lahir dari sebuah krisis struktural yang masif pada era 70-an. Pada masa itu, sistem peradilan pidana sangat bergantung pada doktrin rehabilitasi, mencoba mengobati karakter psikologi pelaku. Tapi sebuah evaluasi komprehensif oleh Robert Martinson pada tahun 74 membuktikan bahwa sistem ini gagal total. Doktrin yang kemudian dikenal sebagai nothing works ini menyimpulkan bahwa upaya memperbaiki disposisi pelaku tidak efektif sebagai strategi pengendalian kejahatan. Kegagalan ini memaksa terjadinya pergeseran fokus yang sangat tajam. Lahirlah contemporary classicism atau kriminologi neoklasik, di mana para ahli seperti R.V. Clark mengusulkan sebuah paradigma baru. Alih-alih menghabiskan sumber daya untuk menjawab pertanyaan filosofis, mengapa orang menjadi jahat, fokus bergeser pada analisis taktis di lapangan mengenai bagaimana memanipulasi lokasi atau peluang untuk mengurangi kejahatan. Perbedaan pertanyaan fundamental ini membelah metodologi kita secara absolut antara kriminologi tradisional dan crime science. Kriminologi tradisional membawa misi utama untuk memahami penjahat atau understand criminals dengan mencari distant causes atau penyebab jauh seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan rasial. Disiplin ilmunya didominasi oleh sosiologi dan psikiatri untuk menjawab pertanyaan the why of crime. Sebaliknya, crime science memiliki misi utama yang jauh lebih preskriptif, mengurangi kejahatan seketika atau immediate crime reduction. Fokusnya beralih pada near causes, penyebab dekat, di mana peluang atau opportunity menjadi sentral. Oleh karena itu, disiplin ilmu yang dilibatkan berubah radikal, meminjam instrumen dari kriminologi lingkungan, arsitektur, desain, hingga teknik. Ini adalah disiplin yang secara eksklusif berfokus pada the how of crime. Untuk memahami metodologi eksekusi di lapangan, kita bedah teori pilihan rasional atau rational choice theory. Teori ini berasumsi bahwa individu bertindak berdasarkan kalkulasi expected utility, yaitu memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang memiliki tujuan atau purposive acts dengan intensi untuk menguntungkan pelakunya. Tapi poin kritis dari Cornish dan Clark adalah pelaku tidak beroperasi dengan kecerdasan kalkulatif yang sempurna. Mereka tunduk pada prinsip bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Pelaku jarang memiliki fakta yang utuh mengenai target, resiko, dan usaha yang dibutuhkan. Keputusan kriminal sering dibuat tergesa-gesa, didasarkan pada asumsi yang tidak sempurna, dan terganggu oleh kondisi emosional. Konsekuensinya, penjahat menjadi rabun jauh, mereka lebih fokus pada keuntungan instan dibandingkan menimbang sanksi hukuman jangka panjang. Kalkulasi bounded rationality ini beroperasi dalam dua tingkatan keputusan yang sama sekali berbeda. Tingkat pertama adalah involvement decision atau keputusan keterlibatan. Secara akademis, ini dipecah lagi menjadi 3 tahap kronologis, yaitu initiation,
apakah seseorang siap memulai kejahatan, habituation, apakah akan terus melanjutkannya, dan desistance, apakah akan berhenti. Tapi yang menjadi target utama memanipulasi pencegahan adalah tingkat kedua, event decisions atau keputusan peristiwa. Ini adalah proses singkat yang melibatkan urutan pilihan taktis, persiapan, pemilihan target, eksekusi, pelarian, dan pasca kejadian. Karakteristik keputusannya sangat situasional dan bergantung mutlak pada peluang target di lapangan. Kita aplikasikan kerangka teori ini pada realitas lapangan lokal, yaitu kasus sindikat pembobol minimarket. Dari segi bounded rationality pada tahap eksekusi, pelaku profesional tidak membuang waktu membongkar brankas atau televisi. Mereka menargetkan rokok dan susu formula. Kalkulasi rasionalnya jelas. Barang-barang tersebut memiliki inersia atau bobot yang ringan dan value yang sangat tinggi karena dapat dicairkan di pasar gelap dengan cepat tanpa bisa dilacak. Kemudian dalam event decision atau pemilihan lokasi, target minimarket selalu dipilih di area perbatasan kota. Fakta ini memperlihatkan kalkulasi bahwa rute pelarian atau exit setting yang langsung menuju jalan lintas kota jauh lebih rasional untuk meminimalisir risiko, mengalahkan kekhawatiran akan adanya kamera CCTV di dalam toko. Analisis atas pembobolan ini membuktikan satu hal mutlak. Kejahatan bukanlah insiden acak, melainkan sebuah prosedur langkah demi langkah yang disebut crime scripts. Cornish dan Clark di tahun 2006 memodelkan skrip ini dalam abstraksi mendetail hingga 11 tahapan, mulai dari preparation, enter setting, precondition, target selection, hingga exit setting. Meskipun slide ini menyederhanakannya ke dalam 5 fase utama, esensi strategisnya tetap sama. Kita bisa menyabotase kejahatan pada tahap manapun. Kita dapat melakukan intervensi dengan mengontrol alat pembobol di tahap persiapan, memasang pagar di tahap enter setting, memaksimalkan pencahayaan di tahap target selection, hingga menertibkan pasar loak untuk mematikan nilai jual barang curian pada tahap finish up. Bagaimana sistem hukum merespon aktor rasional ini? Jawabannya ada pada teori deterrence atau pencegahan hukum kontemporer. Inti dari teori ini adalah mencoba mengendalikan keputusan pelaku melalui 3 pilar hukuman: certainty atau kepastian tertangkap, severity atau keparahan ancaman hukuman, dan celerity atau kesegeraan jatuhnya hukuman. Kelemahan terbesar pembuat kebijakan adalah terobsesi pada severity. Padahal kriminologi modern menegaskan argumen rasional bahwa certainty atau kepastian absolut akan tertangkap jauh lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan severity atau tingkat keparahan hukuman itu sendiri. Semakin pasti sebuah hukuman, semakin kecil probabilitas pelaku rasional berani mengambil risiko. Pembuktian atas superioritas variabel certainty ini terlihat paling nyata dalam komparasi antara sistem tilang manual dan sistem kamera ETLE. Dalam tilang manual, nilai certainty sangat rendah karena sepenuhnya bertumpu pada keberadaan fisik polisi jalan raya. Nilai severity juga fluktuatif karena denda bisa dinegosiasi. Hasilnya adalah pelanggaran rasional. Pengendara melanggar saat zona kosong dari petugas. Transformasi drastis terjadi saat kamera ETLE diimplementasikan. Tingkat kepastian atau certainty melonjak mendekati 99% karena lensa objektif merekam plat nomor secara permanen. Aktor yang sebelumnya rasional untuk melanggar, kini secara otomatis taat murni karena kalkulasi risiko tertangkap sangat pasti. Mengapa lokasi fisik menjadi begitu penting? Cohen dan Felson tahun 79 merumuskannya secara presisi melalui routine activity theory. Mereka menyatakan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh perubahan rutinitas masyarakat pasca Perang Dunia Kedua, di mana lebih banyak orang beraktivitas di luar rumah. Kejahatan predatori memiliki kimia kejahatan yang mensyaratkan konvergensi 3 elemen di ruang dan waktu yang sama. Motivated offender atau pelaku termotivasi, suitable target atau target yang rentan, dan absence of capable guardian atau ketiadaan penjaga.
Secara radikal, Velson tahun 98 menegaskan bahwa dalam konvergensi ini, pelaku atau offender hanyalah salah satu elemen, dan bahkan mungkin bukan elemen yang paling penting. Kejahatan predatori mutlak bergantung pada ketersediaan target di saat penjaganya absen. Membedah elemen target, apa parameter yang mendefinisikan sebuah suitable target? Velson menggunakan matriks analitis FIFA. Pertama, value atau nilai. Ini adalah nilai target dari sudut pandang subjektif pelaku, apa harganya bagi mereka. Kedua, inertia atau inersia fisik. Ini adalah sejauh mana aspek fisik target menghambat proses pemindahannya. Barang yang ringan lebih ideal untuk dicuri. Ketiga, visibility atau visibilitas. Seberapa terlihat target tersebut oleh pengamatan pelaku. Keempat, akses atau aksesibilitas. Seberapa mudah akses arsitektural untuk masuk dan melarikan diri dari lokasi target. Konfigurasi dari keempat elemen inilah yang menggoda rasionalitas pelaku. Elemen terakhir adalah penjaga yang mumpuni atau capable guardians. Persepsi umum mengira bahwa penjaga selalu berwujud polisi atau aparat. Nyatanya, Velson menunjukkan bahwa sebagian besar penjaga efektif adalah penjaga informal, seperti anggota keluarga, teman, atau orang-orang yang beraktivitas wajar di lingkungan tersebut. Optimalisasi penjaga informal ini difasilitasi oleh konsep defensible space yang dikemukakan oleh Oscar Newman tahun 1972. Konsep ini adalah model lingkungan perumahan yang didesain secara fisik agar mampu mempertahankan dirinya sendiri. Desain fisik seperti teritorialitas yang jelas, jendela yang mengarah ke jalan untuk pengawasan natural atau surveillance, dan tata letak bangunan dapat menghalangi pelaku karena mereka merasa diawasi langsung oleh para penghuni. Seluruh elemen FIFA dan ketiadaan penjaga ini berkonvergensi pada fenomena begal jalanan. Target utamanya motor matic, memiliki value tinggi dan inersia yang sangat rendah untuk mobilitas pelarian. Secara spasial, lokasi kejahatan seperti jalan lingkar luar selalu berpusat pada area yang memenuhi syarat absence of guardian secara ekstrim, steril dari aparat, jauh dari pemukiman warga, dan tanpa lampu jalan. Intervensi yang efisien bukanlah sekedar operasi perburuan, melainkan modifikasi lingkungan melalui lampu jalan berintensitas tinggi yang secara analitis langsung menghilangkan peluang kejahatan di titik tersebut. Pemasangan lampu tersebut adalah bagian dari Situational Crime Prevention atau SCP. SCP memanipulasi lingkungan secara sistematis dan permanen untuk memblokir peluang kejahatan. Argumen utamanya adalah mengubah situasi jauh lebih efisien daripada mencoba mengubah watak disposisi manusia. Kritik umum menuduh bahwa SCP hanya menghasilkan displacement atau pemindahan kejahatan ke waktu, target, atau tempat lain. Tapi riset eksekutif membuktikan bahwa pengurangan peluang umumnya tidak memicu perpindahan kejahatan dalam skala yang ditakutkan. Sebaliknya, reduksi peluang yang terfokus pada satu titik seringkali menghasilkan penurunan kejahatan secara luas atau diffusion of benefits karena resiko yang dirasakan oleh pelaku ikut menyebar ke wilayah sekitarnya. Sebagai sintesis akhir, arsitektur pencegahan menuntut kita membuang asumsi bahwa kejahatan adalah takdir bawaan biologis atau sosiologis. Pelaku beroperasi dengan rasionalitas yang terbatas atau bounded rationality dan sangat reaktif terhadap peluang seketika. Sistem peradilan harus mengutamakan instrumen certainty untuk efek deterrence, bukan sekedar berwacana soal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dan yang paling krusial, kejahatan adalah konvergensi ruang dan waktu yang sangat spesifik. Resolusi akhirnya objektif. Kejahatan bisa direduksi secara efisien dengan mengubah situasi. Pengendalian rasional membutuhkan kolaborasi tata ruang yang merekayasa lingkungan, mematikan peluang, dan meningkatkan rasio risiko agar kejahatan tidak lagi menjadi kalkulasi bisnis yang menguntungkan.